dan karakter dalam Pancasila, contohnya seperti P5 yang telah dilaksanakan oleh kelas 7 dan kelas 8 yang lalu. Lalu bagaimana dengan kelas 9? Secara tidak langsung kelas 9 sudah telah mengamalkan kegiatan ini, yaitu seperti menolong teman dan lain sebagainya. Untuk sila yang pertama, kita telah menerapkannya, contohnya saat pembiasaan pagi, sholat Jumat, ibadah bagi yang agama Kristen, dan lain sebagainya. Pembiasaan pagi tidak hanya dilakukan saat pagi, namun saat berpuasa kita juga bisa melaksanakannya setelah pulang sekolah, seperti yang telah dilakukan kelas 8 dan kelas 9 tahun 2023 yang lalu. Kemudian misi saya yang terakhir atau misi saya yang keempat adalah menjadikan siswa-siswi memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya, baik secara jenis kelamin ataupun secara kelas. Nah, kegiatan ini tidak hanya dilakukan dalam lingkup satu kelas, melainkan juga bisa dilakukan di antar kelas. Contohnya seperti kelas 7A dengan kelas 7B, 8A dengan 8B, 9A dengan 9B. Kegiatan ini bisa dilakukan saat SMP, yaitu Spensa mencari bakat, yang diadakan mendekati saat HUT Spensa. Kemudian program kerja yang saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah, yang ketiga adalah melakukan pembiasaan pagi. Kegiatan ini sudah kita lakukan di setiap hari Selasa. Yang keempat adalah melakukan pagelaran atau melakukan sosialisasi seputar tentang P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah lalu dilaksanakan oleh kelas 7 dan kelas 8. Kegiatan sosialisasi ini atau pagelaran ini bisa menarik para siswa untuk memahami dan lebih tahu tentang seputar Pancasila dan juga P5. Untuk kami yang para kelas 7 dan kelas 8 sudah mendapatkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum di mana yang kita dituntut untuk belajar. Karena saya cuma satu, maka pilihlah kandidat nomor 1. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk calon ketua tim Elvina Karissa Jamara. Sebenarnya saya sampaikan tadi mungkin ada pertanyaan dari para siswa-siswi yang baik pula. Maka dari itu kita harus memilah teman agar memiliki sopan santun dan sikap yang baik. Secara dengan begitu, kita juga bisa menghormati guru, seperti contohnya menyapa, tersenyum saat guru lewat, ataupun menunduk. Seperti itu, Bu. Nah, pewujudannya adalah kita meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru, juga para teman-teman untuk menertibkan kegiatan itu, karena itu termasuk kegiatan yang biasa dan memang harus ditertibkan. Nah, untuk Bapak Ibu guru mungkin bisa memberikan amanat saat kebiasaan pagi ataupun saat apel dan upacara. Seperti itu. Mohon izin dijawab dari pertanyaan Bapak IGP yang terima. Jadi jawaban dari saya adalah kita di SMP Negeri 1 Orang itu kan bukan hanya satu agama, tapi melainkan ada beberapa agama yang memang dianut oleh beberapa orang. Bahkan juga ada agama kepercayaan, yaitu hanya percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini menarik minat para siswa-siswi untuk mau mengikuti program tersebut agar program tersebut dapat berjalan dan banyak peminatnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Josia. Saya akan menjawab. Dari pertanyaan yang Mbak Josia berikan kepada saya, menurut saya di dalam bidang akademik dan akademik itu akan terjadi sebuah perlombaan atau program yang menarik siswa. Nah, dalam bidang akademik seperti contohnya cerdas cermat, kita bisa menarik siswa menggunakan teknologi ataupun handphone, karena dengan itu kan pasti para siswa akan lebih tertarik. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Jadi kita memberikan sebuah link atau sebuah soal untuk dijawab para siswa melalui sebuah web yang nanti membuat siswa bisa lebih tertarik, karena dengan memegang handphone secara tidak langsung siswa pasti senang. Mungkin handphonenya itu digunakan secara baik ataupun tidak baik, kita juga tidak tahu. Nah, lalu bagaimana dengan non-akademik? Dengan non-akademik kita bisa mengadakan lomba poster ataupun lomba yang lain seperti poster digital. Nah, dengan poster digital kita bisa
menggunakan handphone secara baik, yaitu menggambar ataupun membuat desain melalui seperti InDesign, Canva, dan lain sebagainya. Terima kasih. Pertama adalah mengadakan diskusi yang dilaksanakan 2 bulan sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan rasa pendidikan di SMK terhadap pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengadakan kegiatan peduli bersama yang nantinya akan memberikan sumbangan berupa uang tunai maupun sembako yang akan diberikan kepada warga tua maupun tabung gowong. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan di hari-hari besar maupun di hari-hari tertentu. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan yang dapat mengasah bakat dan potensi para siswa di SMP Negeri 1 Wonogiri. Silakan, siapa yang mau mengajukan silakan. Silakan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya mengenai untuk mencari bakat pada setiap siswa di Kabia. Terkadang ada beberapa acara atau event yang diadakan untuk mencari bakat para siswa dalam bidang akademik ataupun akademik. Nah, terkadang itu para siswa terpaksa untuk mengikuti hal itu. Namun apa? Pertama, mereka menerapkan satu tidak ada yang kita dan nilai sekolah ataupun orang-orang pengunjung acara itu. Jadi, dapat dari Indonesia siswa itu juga bakat murni. Hanya Dari satu pertanyaan, kita bawakan contohnya, silakan, untuk Pak Wirawan. memang akhir-akhir ini sudah sering terjadi pembunuhan di sekolah. Nah, kegiatan ini kami dari OSIS bisa mengundang narasumber yang berhubungan dengan hak perlindungan anak. Dan di situ kemungkinan akan dijelaskan agar anak-anak itu melakukan pembelian terhadap anak sendiri. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai ide Anda. Ya, saya sangat berharap kita Anda. Rupanya ide Anda itu tidak sebatas dari idealisme belaka. Sehingga dapat diterapkan seluruhnya oleh seluruh masyarakat saudara. Bukan terbatas oleh sebuah organisasi tertentu. Tapi seluruh siswa dan seluruh guru berbeda. Kadang-kadang kalau kita menjalankan suatu organisasi sekolah memang tidak lepas dari tentu daripada ketua kepala sekolah. Bagaimana cara Anda juga dalam ketua sehingga dapat berjalan dengan totalitas. Bagaimana cara? Kita menuju masyarakat sekolah. Ada dapat dari negara. Supaya teman-teman sehingga teman-teman
setelah Anda melakukan pembicaraan seperti ini, tidak sampai dengan jadi sebuah sepak-bola seperti ini. Untuk silakan. Siswi SMP di 1 Wonogiri. Yang keenam adalah mengadakan perlombaan yang dapat mengasah kemampuan siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah mengadakan program yang dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Demikian visi misi dan program kerja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya juga mempunyai slogan, yaitu bingung pilih yang mana, pilih YTTA, yang 3 aja. Oke, ya, terima kasih. Oke, kita buka pertanyaan. Ini dari siswa, dari kelas 9 tadi sudah merembangkan, dari kelas 7 dan kelas 8. Oke, silakan. Saladin. Kelas 7 kelas 8, mana suaramu? Silakan. Ayo, disiapkan pertanyaannya. Saya Saladin Sabriana Bono, saya dari kelas 9A. Saya ingin bertanya, dari visi itu yaitu mengembangkan pribadi yang berpikir cerdas dan mengembangkan ide itu perwujudan seperti apa? Atas pertanyaannya. Jadi cara mewujudkannya yang pertama yaitu memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh hal-hal yang positif. Yaitu yang kedua misalnya seperti mengenali karakter siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri. Setelah itu kita memberi dukungan dari OSIS agar mereka itu menjadi siswa-siswi yang lebih berkarakter, yang bisa berpikir cerdas, dan mereka juga menjadi siswa-siswi yang dapat berprestasi. Jadi itu kita sebenarnya melihat dulu karakter dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Wonogiri, baru kita nanti akan memberikan contoh-contoh yang positif kepada mereka. Dengan cara apa? Mengenali Dan kelas 8 itu kan siswanya dirotasi seperti digulir gitu kan. Nah itu nanti dari situ kita bisa saling bertukar ide, bertukar pikiran satu sama lain, sehingga nantinya kita dapat mengenali karakter mereka. Terima kasih. Terima kasih. Juga dapat merefresh pikiran mereka ketika nanti diadakan ketika classmeet. Kan classmeet biasanya diadakan waktu penilaian akhir semester. Nah itu nanti siswa-siswi dapat merefresh pikiran mereka. Dan misalnya ditakutkan nanti mungkin siswa-siswinya dapat mengeluarkan kata-kata yang kasar. Itu sebelum mengadakan perlombaan tersebut pastinya OSIS juga memiliki tata tertib dalam mengikuti perlombaan tersebut, seperti dilarang mengeluarkan kata-kata yang kasar seperti itu. Terima kasih. Oke ya, terima kasih. Keputusan, kewenangan, dan kebijakan. Untuk itu mohon perhatian anak-anak yang di belakang untuk memperhatikan sebentar. Baik, saya akan bertanya bila kalian diam terlebih dahulu. Saya ada 3 pertanyaan yang saya tujukan kepada ketiga kandidat pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama saya tujukan untuk calon yang pertama. Berulang kali kita didatangi dari pihak Polres Wonogiri menyosialisasikan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan tentang peraturan lalu lintas. Salah satunya bahwa usia SMP karena belum memiliki KTP, belum memiliki sehingga tidak diizinkan untuk membawa kendaraan bermotor. Tetapi fenomena yang ada saat ini, entah di luar sekolah, di lapangan atau di mana-mana, banyak siswa. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini dan bagaimana Anda bisa mencari solusi berpikir untuk mengatasi permasalahan ini? Pertanyaan saya yang kedua untuk kandidat yang kedua, mohon diperhatikan dengan baik anak-anak. Saat ini SMP Negeri 1 Wonogiri dalam kondisi darurat mengumpat. Misal, satu hal kecil saja, anak-anak dengan mudah, dengan licinnya bibirnya berkata kotor, kurang baik, mengumpat. Bagi kami, seusia kami, Bapak Ibu Guru,
berkata seperti itu sungguh jorok, kotor, kasar, tidak boleh. Digital. Sehingga handphone Android, mohon yang belakang perhatikan dulu. Sehingga handphone Android menjadi satu kebutuhan utama makanan kalian, bukan hanya malam, tapi setiap saat kalian butuh yang namanya HP atau Android. Fenomena yang ada sekarang berdasarkan pengalaman kelemahan anak bawa HP ke sekolah, akan segera diputuskan larangan membawa HP. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tolong sampaikan tanggapan kalian. Tanggapan Anda yang nomor 3 terkait larangan membawa HP ini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini menjadi paparan kalian untuk bisa mencari calon-calon kandidat pemilih yang nantinya akan mendukung kalian sebagai ketua OSIS. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Jadi dari pertanyaan yang telah Bapak berikan tadi, saya beranggapan bahwa memang sekarang beberapa anak SMP Negeri 1 bahkan rata-rata pada membawa motor untuk ke sekolah. Nah, dari situ kan kita sudah diberi beberapa sosialisasi dari Polres seputar dengan penanggulangan bagaimana caranya anak-anak untuk tidak menggunakan motor ke sekolah. Tapi beberapa anak memang masih mengeyel ataupun melanggar peraturan tersebut dengan alasan tetap menggunakan helm, tetap menggunakan peralatan-peralatan keamanan untuk mengemudi. Nah, sesuai dengan yang telah disampaikan Polres saat MPLS adik kelas 7 yang lalu adalah kita bisa menanggulanginya dengan cara menaiki angkutan umum seperti bis, angkutan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, itu tadi jawab. Ini Bapak atas pertanyaannya. Izin menjawab. Dari tanggapan saya, hal itu memang kurang pantas untuk dilakukan oleh anak-anak SMP. Perilaku tersebut sering terjadi, sering muncul diakibatkan karena pergaulan yang kurang baik. Dan solusinya bisa lebih diterapkan saat di pembelajaran agama, dan juga bisa ya seperti yang telah saya sampaikan tadi, bisa mendatangkan narasumber yang mengenai hak perlindungan anak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi menurut tanggapan saya mungkin memang sekarang banyak siswa-siswi yang ngeyel, masih sering melarang bahwa ibu guru sudah berusaha untuk mengingatkan bahwa HP terus dimasukkan di loker, tapi tetap masih ada siswa yang HP-nya tidak dimasukkan loker. Mungkin itu dari jawaban saya sendiri, banyak teman-teman saya yang mengeluh tidak boleh membawa HP, terutama waktu kegiatan P5. Itu pastinya banyak ide atau inspirasi yang diperlukan juga dari handphone, karena itu kegiatan P5 pastinya juga kita butuh referensi-referensi dari handphone, dari Google, dan lain sebagainya. Jadi mungkin menurut saya kalau misalnya kelas 7 dan 8 juga ada kegiatan P5, mungkin bisa diperbolehkan untuk membawa handphone dengan catatan dimasukkan di loker, dan itu ketua kelas wajib mengkoordinasi kegiatan tersebut. Jadi ketua kelas harus benar-benar memastikan bahwa seluruh warga di kelasnya memasukkan HP di loker kelas tersebut. Terima kasih. Oke ya. Kaitannya dengan siswa hari Sabtu 7 Oktober 2023 di Bangsal. Kegiatan KBM seperti biasa, jadi nanti kita urutkan mungkin dari kelas 7 atau dari kelas 9, kemudian setelah selesai pencoblosan kembali ke kelas mengikuti KBM seperti biasanya. Jadi tidak ada jam kosong, jam pelajaran tetap sesuai jadwal yang berlaku di hari Sabtu tersebut. Berikut tanpa penghormatan bubar jalan. Terima kasih semuanya. Oke.
Oke, untuk seluruh OSIS, kalau bisa membantu mengembalikan perlengkapan ini semuanya, kursi, mic, kabel, dan sebagainya.